Selamat pagi pemirsa. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 nanti direncanakan akan digelar di Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, sekaligus sebagai penanda pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara. Awalnya pemindahan ASN, Aparatur Sipil Negara, direncanakan mulai bulan Juli 2024, namun diundur menjadi September karena seluruh perkantoran dan penginapan akan digunakan oleh sekitar 1.500 personel yang terlibat dalam peringatan upacara 17 Agustus di IKN belum sepenuhnya siap dan masih minim. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 19 April 2024 dengan tema Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa. Bersama saya Lunat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Kalau nanti IKN sudah beroperasi, berarti kita juga sebagian akan ada yang pindah ke sana, Bang? Ya, tentu ada yang meliput di sana ya. Akan ada yang ngepost di situ ya? Ya. Jangan-jangan Bang Gauden siap ke sana, Bang? Ya, harus siap, tapi jangan di tengah hutan pula. Baik, sebelum kita bahas mengenai perpindahan ASN ini, kita akan lihat dulu beberapa berita pemirsa yang diperhatikan Media Indonesia. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa, dan Bang Gauden pagi ini diberi judul Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa. Bagi generasi milenial dan generasi Z, Amtenar itu maksudnya adalah aparatur pegawai negara begitu ya, pegawai negeri ya. Karena ada yang bertanya kepada saya, Bang, Amtenar itu apa? Ini maksudnya kenapa jangan tergesa-gesa mobilisasinya, Bang Gauden? Ya, pemerintah itu merencanakan untuk memindahkan sekitar hampir 12.000 pegawai negeri sipil ke IKN ya. Tetapi persoalannya sekarang ini infrastruktur pendukung itu masih dibangun, termasuk tempat tinggal ASN itu. Tentu tidak hanya tempat tinggal yang menjadi persoalan, tetapi keamanan dan rasa nyaman para ASN itu harus dijamin. Ya, termasuk tempat rekreasi mereka, jangan sampai rekreasinya di hutan gitu. Tetapi yang paling penting itu ASN itu keberadaannya itu untuk melayani masyarakat. Nah, di dalam pelayanan itu salah satu syarat utama itu para ASN itu harus aman dan nyaman sehingga bisa memberikan pelayanan. Jangan sampai fokus ASN di dua tempat, di IKN Nusantara dan di Jakarta itu kalau tidak dikelola dengan baik justru menjadi kontraproduktif ya. Kita berharap siapapun ASN yang terpilih untuk pergi ke IKN itu suatu perutusan untuk penugasan, itu yang pertama. Tetapi yang paling penting itu mereka berada di sana benar-benar untuk melayani masyarakat. Karena itu kewajiban pemerintah dalam hal ini negara memberikan rasa aman dan nyaman terutama terkait dengan fasilitas mereka, ya tempat tinggalnya, ya sekolah anak-anaknya, bagaimana kalau keluarga di bawah istri atau suami berkarir seperti apa di sana nanti, dan juga ya bagaimana tempat rekreasinya. Yang paling penting ya tentu saja kebutuhan hidup sehari-hari, ya air minum bagaimana, bagaimana mendapatkan logistik untuk kehidupan sehari-hari, itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Bukan soal rencana pemindahan 12.000 yang tadinya di bulan Juli tapi karena fasilitas belum tersedia ditunda ke September. Yang paling penting itu dilakukan secara saksama, jangan terkesan tergesa-gesa. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kali ini tidak begitu ya? Ya, tidak seperti itu. Karena apa? Karena memang pemerintahan Jokowi kan akan berakhir di Oktober. Jangan karena berakhir di Oktober dipaksakan untuk dipindahkan 12.000 itu di bulan September gitu. Bagaimana memastikan tidak dipaksakan, kita akan bahas itu, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 19 April 2024. Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa. Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa.
Presiden Joko Widodo kerap disebut sebagai pemimpin antitesis dari pendahulunya. Sebagai kepala negara, Joko Widodo dikenal sering menekankan para aparatur negara dan bawahannya untuk bekerja cepat melayani masyarakat. Karena itu, para pembantu presiden mesti bekerja cekatan, tangkas, dan menyelesaikan tantangan dan persoalan dalam waktu singkat. Publik juga kerap disajikan kekesalan presiden atas kelambanan jajaran birokrasi terkait dengan pelayanan publik, perizinan, maupun belanja pemerintah. Presiden bahkan telah mengubah banyak regulasi yang memangkas rantai birokrasi untuk mempercepat proses perizinan. Kecepatan kiranya memang menjadi keharusan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, kecepatan pada dasarnya harus terukur dengan beragam persiapan yang komprehensif. Gerak cepat seyogianya tetap menekankan kehati-hatian. Jika tidak, niat untuk bergerak cepat itu malah berpotensi berubah menjadi ketergesa-gesaan yang minim perhitungan. Ikhwal kecepatan, bukan ketergesa-gesaan, sudah menjadi penekanan dari para pendiri bangsa. Itu bahkan tersirat dalam teks proklamasi yang menggunakan frasa dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam hal pemindahan kekuasaan dan lainnya. Spirit proklamasi itu perlu kita ingatkan karena pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 nanti, pemerintah berencana menggelar upacara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur atau Kaltim. Upacara itu juga menjadi penanda pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Nusantara. Dengan niat itu, pemerintah terkesan ingin cepat-cepat pula memindahkan aparatur sipil negara atau ASN dan kantor pemerintahan ke IKN meskipun sejatinya fasilitas penunjang bagi kehidupan dan pekerjaan ASN yang sudah terbangun masih minim. Awalnya pemindahan ASN direncanakan dimulai Juli 2024, namun rencana itu diundur menjadi September karena seluruh perkantoran dan penginapan akan digunakan oleh 1.500 personel yang terlibat peringatan upacara 17 Agustus di IKN. Sejumlah menteri memang akan tetap pindah ke IKN pada Juli. Salah satunya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Basuki berencana boyongan ke Kalimantan Timur mendahului presiden. Akan tetapi, ia pun mensyaratkan perpindahan dirinya menunggu ketersediaan sarana air minum. Menteri Basuki adalah orang yang paling mengetahui progres pembangunan secara real di IKN. Ketika ia memberi syarat kepindahannya harus disertai kesiapan sarana air bersih, minum, sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa pemerintah sebetulnya menyadari bahwa fasilitas dan infrastruktur yang mesti disiapkan untuk melayani para ASN memang masih jauh dari tuntas. Harus kita katakan, pemindahan ASN ke IKN tidak bisa main-main. Akan ada mobilisasi puluhan ribu manusia menuju ibu kota baru NKRI tersebut. Untuk tahap awal, perpindahan dijalani oleh 11.916 ASN dari 38 kementerian lembaga. Selanjutnya prioritas kedua, sebanyak 6.774 ASN dari 91 unit eselon 1 di 29 KL. Dan prioritas ketiga, berjumlah 14.237 pegawai ASN dari 278 unit eselon 1 di 59 KL. Bayangkan, jika ribuan ASN itu sudah menempati lokasi dan fasilitas-fasilitas penunjangnya belum memadai, seperti ketiadaan akses air bersih, apalagi air minum, apa kata dunia? Air adalah salah satu kebutuhan paling asasi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain air, masalah tanah juga belum tuntas. Belum seluruh lahan di IKN sudah clear secara hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengakui ada masalah penanganan dampak sosial dan ganti rugi 2.086 hektar lahan di IKN. Masalah tersebut sudah dia sampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Februari, tapi rupanya belum ada penyelesaian. Sekali lagi, pemindahan ASN bukan program main-main. Karena para aparatur negara beserta keluarga mereka bukanlah mainan. Mobilisasi para amtenar bukan sekadar memindahkan tempat kerja.
Segala sesuatu harus dihitung secara cermat dan komprehensif. Kalau kebutuhan mendasar belum layak dan siap, jangan pula pemerintah merasa harus memaksakan diri. Itu namanya bukan cepat, melainkan tergesa-gesa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan bertanya juga Bang Goden. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi, gimana? Ya, Mas Agus, ketika nanti 17 Agustus upacara di IKN rencananya dan ASN akan dipindahkan setelahnya ya jadinya ya mulai September. Kalau Anda lihat itu sebenarnya sudah cukup waktunya, memang bisa, atau ada kesan tergesa-gesa, Mas Agus? Ya tentu kesan tergesa-gesa lah. Kan mana ada tuh ibu kota baru dibangun dalam 2 tahun, nggak ada lah. Dan terus orang dikirim ke sana dengan situasi infrastruktur seperti itu. Tentu harus ada imbalan-imbalan lain semacam tunjangan. Oke. Saya belum tahu model seperti apa gitu. Jadi kalau kemudian rencana itu nanti tetap akan terjadi di bulan September, ada hampir kurang lebih ya 12.000 orang akan bukan hanya berkantor tapi akan tinggal di IKN. Ya. Menurut Anda itu bisa dilakukan atau tidak, Mas Agus? Menurut saya sih yang ini nggak akan bisa dilakukan, tapi persoalannya banyak sekali. Kan waktu tinggal berapa bulan? Itu kalau Anda ke sana sekarang emang udah jadi kota kan belum? Terus kalau belum artinya harus ada survival tools buat mereka. Oke. Tapi ini kan akan dilakukan, tetap akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini, Ada, kan? yang kemungkinan akan dilanjutkan di pemerintahan yang baru. Itu kira-kira akan ada masalah tidak, Mas Agus? Akan sangat banyak masalah menurut saya secara teknis dan sosial. Oh, oke. Kalau nanti kemudian tetap berpindah sebagian pionir ya yang akan ke IKN, Mas Agus, bagaimana memastikan bahwa jalan pemerintahan itu tetap mulus? Karena nanti kan sebagian besar yang lain masih ada di Jakarta ya, sebagian kecil ada di IKN. Bagaimana memastikan pemerintahan ini tidak kehilangan sinyal ini, Mas Agus? Ya pasti nggak jelas kan. Saya nggak tahu, mungkin tanya Pak Jokowi kenapa bisa dipaksakan gitu kan. Kita harus tanya siapa lagi, karena yang tahu program itu kan beliau. Ini bukan dipaksakan, nggak ada di dunia yang ibu kota dioperasikan dalam 2 tahun dan itu semuanya belum selesai. Anda bayangkan aja Anda hidup di situ, kalau bawa anak bagaimana, mulai nggak? Kalau tidak bawa anak seperti apa, kan itu yang harus dilakukan. Itu belum ada tunjangannya, harus ada tunjangan kemahalan seperti kalau di Papua kan. Kalau enggak gimana? Itu belum jelas, peraturannya belum keluar juga. Sudah mau dipindahkan mendisplay orang situ banyak, nggak mudah loh. Itu akan banyak problem yang akan muncul. Iya, Mas Agus, di beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya memang ketika ada pemindahan ibu kota itu pasti akan banyak yang menentang, akan ada banyak orang yang tidak suka karena keluar dari zona nyamannya. Tapi memang harus dimulai. Ini ada nilai benarnya juga sih. Tapi kalau kemudian misalnya sebagian ASN ini ditunda kepindahannya, menunggu benar-benar siap kota yang baru ini, itu akan baik atau tidak baik dampaknya bagi wibawa pemerintah, Mas Agus? Ya tentu tidak baik kan. Itu kan begini loh. Ini apalagi sekarang moneter dunia kan sudah nggak jelas ya. Nanti harga minyak naik dan sebagainya. Terus orang tiba-tiba dipindah seluruh ke sana dengan infrastruktur yang minimalis. Pemerintah harus mempunyai mitigasi atau risiko yang jelas. Gitu. Karena kalau enggak, bagaimana? Itu kan infrastrukturnya belum ada dan sebagainya, masih dengan binatang nyampur, binatang diusir dari habitatnya, itu kan problem. Jadi nggak ada di dunia ini dalam 2 tahun pindah, itu nggak ada.
Oke. Puluhan tahun baru selesai. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga boleh diperhatikan tentunya ya, karena kita berharap IKN itu benar-benar bisa berfungsi dengan baik dan bisa berfungsi dengan baik kalau orang-orang di sana juga sejahtera. Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Agus. Kalau asesmen Mas Agus Pambagio, Bang Gaudens, belum sepenuhnya siap begitu ya, masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi di sisi yang lain ada benarnya juga apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa ketika keluar dari zona nyaman itu tidak ada satu orang pun yang mau, dan ketika IKN ini harus difungsikan ya pasti akan ada banyak orang yang mengatakan tidak nyaman. Bagaimana Bang? Ya, pemerintah memang sudah mendesain pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Karena itu perpindahan itu diprediksikan sampai 2045. Tetapi untuk jangka pendek memindahkan 12.000 ASN pada September itu yang membutuhkan perhatian yang secara saksama ya. Karena apa? Karena memindahkan itu bukan hanya soal mereka mau dia dipindahkan, karena memang ada kewajiban untuk itu. Tetapi yang paling penting itu apakah keberadaan mereka di IKN nanti tetap efektif untuk melayani masyarakat atau tidak? Itu pertanyaan utamanya kan. Karena ASN itu atau birokrasi itu dibutuhkan untuk efektifnya berjalannya roda pemerintahan. Kalau tidak efektif ya perlu dipertimbangkan gitu. Tapi kan begini Bang, IKN ini kan sudah jadi keputusan bersama ya seluruh negara anak bangsa ini. DPR sudah setuju, pemerintah sudah berjalan dan semacam point of no return begitu. Nah, kalau memang tidak dimulai dengan angkatan pionir, ASN awal, ya nggak akan mulai-mulai Bang. Bagaimana Bang? Ya, IKN sebagai kesepakatan politik itu kan sudah tertuang di dalam undang-undang. Tetapi ketika membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, DPR malah mengusulkan agar DPR tetap berada di Jakarta. Oh ya, katanya kekhususan parlemen begitu ya? Karena itu diusulkan tentang pembagian klaster kekuasaan. Cukup eksekutif saja yang berada di IKN, legislatifnya tetap berada di Jakarta. Jika itu diterima, konsep itu diterima, tentu banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Bagaimana mungkin akan ada rapat kerja mengundang eksekutif dari IKN ke Jakarta. Ini kan persoalan yang perlu dipikirkan. Itu bagus Bang untuk kemudian menghidupi Garuda Indonesia, karena penerbangan kan nanti akan meningkat, begitu kan? Ya, pada satu sisi mungkin bagus, tetapi dilihat dari efektivitas, apalagi kebiasaan misalnya korupsi pada perjalanan itu tinggi sekali, itu kan yang perlu diantisipasi ya. Tetapi yang paling penting itu untuk apa sih adanya birokrasi kan? Tentu untuk melayani masyarakat. Kalau keberadaan ASN 12.000 ASN yang disebut pionir itu pada tahap pertama itu mereka berada fisiknya ada di sana tapi jiwanya tidak bisa melayani, tentu ini pertanyaan besar gitu ya. Karena itu ya kita tetap mengatakan perlu dipertimbangkan secara bijak, tidak perlu tergesa-gesa, jangan karena pemerintahan mau berakhir harus ada yang dipindahkan ke sana, apalagi untuk memindahkan ke sana itu rekrut ASN baru gitu kan, untuk bisa dipindahkan ke sana. Dan sekarang pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk insentif bagi mereka yang disebut pionir itu. Ya sebetulnya sih tidak tepat juga disebut pionir ya, karena kewajiban setiap ASN itu kan bisa dipandang di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemana saja ya. Bang, tapi ini sudah terjadi nih Bang, rencana pindah itu sudah berjalan ya, ongoing. Saat kita bicara ini hampir 12.000 ASN itu akan pindah nanti bulan September. Bagaimana? Ya,
tadi kan yang ditanyakan di dalam editorial itu apakah air bersih itu sudah ada atau belum gitu kan. Itu juga yang disampaikan oleh Menteri Basuki kan. Pak Basuki menunggu air bersih. Menunggu air bersih. Air kan? minum. Pertanyaan lain itu orang juga butuh bukan sekedar makan ya, butuh rekreasi jiwa raganya di situ kan. Apakah itu terpenuhi atau tidak itu? Itu kan sudah di tengah hutan, enak Bang. Kita kalau ke hutan kan biasanya butuh biaya mahal, waktu khusus. Ini langsung loh di sekitar tempat tinggalnya loh. Tidak semua orang itu senang rekreasi di hutan. Gitu. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda karena itu dilengkapi dulu fasilitasnya, baru mobilisasi ASN. Atau pilihannya presiden dan para menterinya di sana, ASN-nya di sini, itu kan soal pilihan ya, itu juga bisa gitu. Bang, tapi pertanyaannya kan begini Bang, ya maaf kata, kita harus mengakui ini, banyak birokrat kita, oknum lah saya bilang ya, yang bekerjanya itu masih belum sepenuh hati. Ketika secara fisik dilihatnya pimpinan datang, baru bekerja dengan baik. Itulah mungkin katanya alasan kenapa sering ada belusukan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan. Karena kalau tidak terlihat fisiknya, ya santai-santai saja kerjanya. Nah ini kalau tadi yang Bang Gaudens katakan, menterinya dan presiden ada di IKN, di Pulau Kalimantan, yang harus terbang dari Jakarta, dari Pulau Jawa, sementara anak buahnya semua ada di Pulau Jawa, ya selesai Bang, nggak ada yang kerja Bang. Bagaimana Bang? Ya tentu dengan kemajuan teknologi kan bisa ya. Oh, pakai Zoom? Pakai Zoom atau pakai apapun namanya, telekonferensi, sehingga bisa terlihat ya. Apapun dimanapun ASN itu bisa terlihat, itu kan soal teknologi ya. Tetapi yang paling penting itu perlu dengan perencanaan matang untuk mempersiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh ASN di Kalimantan. Jadi kita tidak menolak pemindahan ASN itu, tetapi yang diminta di dalam editorial itu bagaimana pemerintah menyiapkan seluruh infrastruktur. Memang saat ini sedang dibangun, tapi kan belum sepenuhnya berjalan dengan mulus gitu. Termasuk bagaimana misalnya memindahkan, merelokasi warga yang masih menolak sampai sekarang. Warga di sana ya, yang di sekitar lokasi IKN ini. Bang, kalau melihat kondisi saat ini ya, kondisi keuangan negara juga, itu kan tadi kita bahas BUMN saja diminta untuk siaga guncangan dampak dari konflik di Timur Tengah terhadap tekanan ekonomi yang bisa berimbas ke Indonesia. Di tengah kondisi yang tambah sulit seperti ini, pemindahan ini akan harus terus berjalan atau bagaimana Bang? Ya tentu sebagai perencanaan itu boleh-boleh saja ya, karena segala sesuatu kan harus direncanakan. Tetapi ketika merealisasikan perencanaan itu perlu diperhitungkan dengan seluruh kondisi yang ada, termasuk misalnya kalau seandainya dolar itu terus naik di atas 16.000 nanti, apakah masih berani pindah gitu kan? Harga minyak mentah di atas $100 per Amerika per barrel. Ini kan yang perlu diperhitungkan dengan saksama. Karena itu kita meminjam kata-kata di dalam proklamasi itu kan harus dilaksanakan secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tentu dengan perencanaan yang matang, tidak tergesa-gesa. Yang ada sekarang itu kesannya dipaksakan tergesa-gesa. Dalam tempo sesingkat-singkatnya tapi mungkin kurang saksama begitu ya? Bang, pertanyaan besarnya begini Bang, kalau kemudian misalnya katakanlah pemerintah dengan bijak melihat bahwa kondisinya tidak tepat ini, kalau kemudian yang diduga orang tergesa-gesa tadi itu dilakukan, akhirnya misalnya ditunda, itu kan nanti melampaui pemerintahan yang sekarang Bang. Kalau misalnya ditunda ke tahun depan katakan begitu, itu kan artinya akan tanggung jawab itu pindah ke pemerintahan yang baru. Itu akan tetap berjalan atau bagaimana? Ya harus tetap berjalan karena bunyi undang-undangnya kan seperti itu, kecuali undang-undangnya dicabut. Tetapi pemerintahan itu kan tidak bisa penggal per periode. Bangsa ini harus berjalan terus sampai kapanpun. Karena itu kalau memang sudah disepakati untuk memindahkan ibu kota negara, ya harus dilakukan siapapun presidennya. Kecuali ada kesepakatan baru lagi kelak gitu kan. Jadi pekerjaan rumah memindahkan birokrat ke IKN ini bisa dipindahkan, bisa ditransfer kepada pemerintahan yang baru ya?
Oh bisa, dan itu kan mestinya seperti itu gitu. Karena itu lagi-lagi kita katakan jangan memaksa diri hanya karena pemerintahan akan berakhir, tetapi harus direncanakan dengan baik, terutama kebutuhan pokok bagi ASN yang ada di sana. Apa sih kebutuhan pokok itu? Bukan sekedar air minum kok, tetapi juga bagaimana sekolah anak-anak. Kalau misalnya Sudah ada, keluarga harus dibawa ke sana. Kalau pendamping ASN itu, pendamping hidup ASN itu juga berkarir, bagaimana karirnya nanti gitu loh. Dia harus tinggal Bang, kan belum ada lagi nanti karir itu di IKN, pasti dia harus tinggal Bang. Justru itu, karena itu harus dipikirkan secara saksama. Makna saksama itu ya itu. Kan ada yang mengatakan begini Bang, kepentingan negara nomor 1 harus didahulukan. Kepentingan selain negara harus mengalah. Ya inilah mungkin waktunya Bang, ketika ASN-ASN itu yang tadi pasangannya mungkin sudah bekerja juga tapi tidak bisa ditinggal, ya ASN disinilah harus mengalah. Bagaimana Bang? Ya benar, kepentingan negara itu harus diutamakan, tetapi untuk menjalani kepentingan negara itu, orang itu harus aman dan nyaman. Itu berarti kepentingan pribadinya itu terpenuhi dulu, baru kepentingan negara kan? Tidak mungkin orang berpikir tentang kepentingan negara kalau kepentingan pribadinya belum terpenuhi gitu. Baik. Ya ketika seseorang gembira biasanya dia bekerjanya akan lebih baik begitu ya Bang ya. Ketimbang kemudian dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita harus jeda dahulu Bang Gaudens dan pemirsa, tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan pemindahan ASN ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Anda tentunya bukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN kan Pak ya? Tapi pendapat Anda seperti apa? Silakan Pak Sukarwan. Bukan, saya masyarakat biasa. Begini ya, Pak Jokowi itu kan sering sekali dulu bilang ojo gerusa-gerusu, ojo kesusu, itu sering sekali narasi itu pada waktu acara apa kampanye apalah, apa pencalonan siapa tuh. Sekarang harusnya kalau memang gentle, jangan memburu egoisme, memburu nafsu, ambisi. Terus karena masa jabatannya nanti Oktober berhenti, terus sebelum Oktober yang penting saya sudah upacara 17-an di sana, sudah ngantor di sana, walaupun keadaannya Syekh Bosah Baseh. Sekarang Pak AHY selaku Menteri Agraria saja mengakui 2.000 hektar lebih tanah belum selesai, belum clear, masih bermasalah. Itu kan masalah juga. Air juga masih masalah. Hunian juga masih masalah. Kok coba mengaca atau mengaca lah pada waktu New York dipindah ke Washington itu kan benar-benar disiapkan betul. Pada waktu India Calcutta dipindahkan ke New Delhi juga segala sesuatunya rancang matang betul.
Pada waktu RRC Peking dipindah ke Beijing juga dirancang matang. Pada waktu Australia Darwin dipindah ke Canberra. Sekarang Bang, yang dekat ketika kampus UI di Salemba mau dipindahkan Depok saja itu Menteri Pedanka saat itu betul-betul jangan khusus, jangan khusus, harus disiapkan segala-galanya. Yang lebih dekat lagi, kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jalan Taman Siswa Yogyakarta dipindah ke Jalan Kaliuang. Itu juga idenya sudah lama. Pada waktu saya masih mahasiswa S2, baru dipindah tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Itu betul disiapkan betul. Jangan sampai terjadi masalah di tengah jalan. Jadi ojo ke susu ya, jangan terburu-buru ya Pak Soekarwan ya. Ya jangan ke susu, walaupun ide peletakan batu pertama era Jokowi, siapa tahu nanti pemindahan ASN era Presiden Pak Anies apa siapa nanti, siapa tahu pemilu nanti diulang putusan yang Pak Anies menangkan, nanti Pak Anies yang memindahkan ke sana. Loh ini ASN tuh jangan terburu-buru. Senangnya tempat baru, susahnya yakin sudah terima kasih segala-galanya. Oke, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Halo. Ibu Lia. Halo. Oh, ini dengan Pak Max ya? Pak Poli di Ambon, Pak. Oh, Pak Poli dari Ambon di Maluku. Silakan Pak Poli, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Leo, Pak Goden, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Saya mengangkat apa yang disampaikan oleh pengamat publik tadi, Pak Agus. Bahwa kita ini kan baru 2 tahun Pak Goden, Pak Leo, baru 2 tahun Pak. Bagaimana ini proses ini dipindahkan? Saya kira negara ini kan melayani bukan saja kota Jakarta atau Pulau Jawa, 30 provinsi Pak. Lalu kementerian, semua kementerian kalau dipindahkan ke sana dengan infrastruktur dan fasilitas yang belum siap, apakah kinerjanya bisa diukur Pak? Saya kira ini persoalan Pak. Pegawai yang pindah ke sana, pegawai negeri sipil atau TNS, itu kan bukan cuma melayani masyarakat, tetapi mereka juga akan memikirkan anak-anak, keluarganya bagaimana dengan fasilitas yang belum disediakan secara sempurna, Pak Leo dan Pak Goden. Saya kira ini harus dipikirkan, Pak. Terlalu tergesa-gesa, Pak. Apa yang disampaikan Pak Agus itu betul. Tidak mungkin 2 tahun semua pegawai negeri itu harus dipindahkan ke sana. Jadi saya pikir bukan karena 17 Agustusnya, Pak. Kita setuju-setuju saja bertahap. Tetapi untuk kondisi sekarang, saya kira belum bisa, Pak, menurut saya. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu singkat padat saja. Silakan. Ya, jadi siapa yang tidak bangga Pak ya kalau negaranya maju, meningkat dan sebagainya. Tapi jangan sampai juga hutan negara juga meningkat Pak, maju. Ya, karena ini kan pertama butuh anggaran yang besar. Yang kedua SDM yang mumpuni. Yang ketiga infrastruktur yang memadai. Nah ini apakah ini sudah terpenuhi semua? Ya? Jadi betul apa yang dikatakan penelpon tadi bahwa tidak usah tergesa-gesa. Misalnya cukup saja perayaan 17 Agustus ya. Nanti berikutnya lagi tidak usah lagi yang dipaksakan. Dan ini juga saya lihat ini ada kaitannya, ini makin mendekati hari H itu. Saya lihat kunjungan dari luar ini makin ada juga ya, makin banyak saya lihat. Dan saya lihat ini sepertinya ada lobby-lobby ya dari luar ini. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak seperti dengan kereta api cepat ya. Kereta api cepat itu kan soalnya kita belum terlalu membutuhkan ya. Kita bangga Pak, suka. Tapi jangan sampai tadi seperti saya katakan tadi, utang negara juga makin bertumpuk atau bertambah. Jadi ada yang pakai kereta api cepat, ada yang anak sekolah masih menyeberang pakai tali di sungai. Ini kan kontradiksi sekali ya. Jadi sebenarnya kita itu bangga dengan hasil-hasil ini, asal jangan membebankan kepada negara yang terlalu banyak dan imbasnya kepada masyarakat.
Jadi hutannya hutan negara tapi kepentingannya kepentingan pribadi ya kan susah Pak ya. Jadi seharusnya kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, jangan berbalik supaya masyarakat juga bisa menikmati hasil ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Bung Gori, selamat pagi. Ya, silakan Pak Max. Soal tergesa-gesa itu kan tergantung dari bagaimana kesiapan. Tapi terlepas dari itu, saya selaku mantan pegawai negeri sipil menjunjung tinggi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kenapa? Saya sangat menghormati. 2 kali kunjungan Presiden Joko Widodo di Provinsi Papua Barat, kebetulan saya di Biro Humas selalu melayani dan mengatur jadwal acara beliau. Nah, satu kebanggaan yang harus kita apresiasikan kepada Presiden Joko Widodo. Banyak hal yang sudah dilakukan. Dengan demikian, terima kasih Pak Presiden. Kalau boleh saya menyarankan, kan boleh kan? Mudah-mudahan Pak Presiden dengar. Pak Presiden, tolong laksanakan upacara di Istana Negara pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kemudian pelantikan presiden terpilih, entah Ganjar, entah Anies, entah Prabowo, kita tunggu tanggal 22 April keputusannya. Pelantikan dilaksanakan di ibu kota negara yang baru, menghadirkan seluruh anggota DPR. Kan tanggal 20 kan pelantikan DPR. Mereka anggota DPR yang baru dilantik datang ke sana semua untuk melihat dengan pikir mata mereka, inilah kekurangan-kekurangan, kelebihan, sehingga dalam sidang DPR kami harus tambah anggaran atau kurangi anggaran, harus kami kritisi atau kami apa yang kami lakukan untuk melengkapi infrastruktur di ibu kota negara. Baru tahapan itu dilanjutkan soal kekurangan fasilitas untuk anggota DPR. Tidur aja di tenda, Presiden juga tidur di tenda kok. Ya kan? Baik. Seperti itu saran saya. Semua dilaksanakan. Baik. Upacara terima kasih. Istana Negara, kemudian pelantikan presiden di ibu kota IKN dan presiden yang menarik. Inilah karyaku kepada negara dan presiden terpilih. Begitu. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Max. Ide yang menarik itu Bang Wadens, bahwa upacara bendera 17 Agustus tetap di Istana Negara Jakarta. Pada saat pelantikan presiden baru itu nanti diadakannya di IKN, supaya semuanya termasuk anggota DPR yang juga baru merasakan langsung bagaimana IKN itu. Bagaimana Bang? Ya tentu saja IKN itu bagus-bagus saja ya. Yang dipersoalkan itu kan apakah fasilitas penunjangnya sudah benar-benar siap untuk kehadiran ASN di sana. Gagasan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN itu sekarang itu sedang dalam tahap persiapan. Termasuk nanti tentu yang dipikirkan itu tamu-tamu negara itu nginapnya di mana. Tidur di mana ya? Ya. Bahwa juga bisa dirancang misalnya masyarakat bisa menonton di mana saja gitu kan, upacaranya di IKN itu yang pertama. Baik. Bagus juga misalnya tadi pelantikan presiden dan wakil presiden, pelantikan anggota DPR, DPD dilaksanakan di IKN. Itu gagasan bagus, tentu gedung DPR-nya belum dibangun di sana gitu kan. Itu saya mau bilang. Apakah kemudian bisa seperti usul Pak Max tadi, ya sudah pakai tenda saja, tapi kita harus jeda dulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kita tentunya ingin proporsional Bang, bahwa kemudian ini harus dimulai perpindahan iya, tapi juga di sisi yang lain jangan sampai kemudian membuat roda pemerintahan malah terhambat. Bagaimana caranya Bang? Ya tentu yang pertama itu kita harus katakan undang-undang sudah mengharuskan
ibu kota negara itu berada di IKN. Karena itu konsekuensinya tentu semua lembaga negara yang disebutkan di dalam konstitusi itu berkantor di ibu kota negara, ya harus pindah. Termasuk DPR? Ya, memang disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 kan disebutkan berkantornya itu di ibu kota negara gitu kan. Belum ada gedung ya Bang, bagaimana? Ya itu yang perlu dipikirkan karena itu dalam kerangka memindahkan ASN 12.000 pada September itu tentu pemerintah pasti akan berpikir panjang gitu ya. Sebelum fasilitasnya itu terpenuhi semua. Ya mungkin untuk 1 minggu bekerja sih bisa aja ya. Tahan lah ya. Bertahan gitu. Semacam rekreasi kemudian juga kan lagi, di tengah hutan. Baru dirotasi terus gitu kan. Itu pilihan-pilihan. Tetapi yang paling penting itu jangan sampai rasa aman dan nyaman ASN itu terbang begitu saja sehingga mereka tidak lagi bisa melayani masyarakat. Jadi kita katakan ASN itu ada karena tugas utamanya itu melayani masyarakat. Untuk bisa melayani masyarakat, ASN itu sendiri harus berada dalam posisi aman dan nyaman gitu kan. Kalau itu tidak ada, ya tentu tidak bisa melayani. Tetapi bersama dengan itu, kita mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang saat ini sedang giat-giatnya membangun di IKN. Mudah-mudahan semua yang dibangun itu bisa terpenuhi sampai September nanti gitu. Tetapi kalaupun tidak bisa terpenuhi sampai September, ya perpindahan ASN itu bisa ditinjau lagi. Jadi jangan gengsi kalau kemudian memang untuk kemaslahatan semua dimundurkan sekian bulan itu boleh-boleh saja begitu ya? Ya biar dirasakan juga ya upacara bendera itu bisa di Agustus gitu. Karena Pak Jokowi kan sampai 20 Oktober ya. Betul. Kalau dipaksain September itu kesannya itu seakan-akan pada masa pemerintahan sekarang harus dipindahkan gitu. Nah kesan politiknya itu yang harus dihilangkan. Baik, kita percaya bahwa pemerintah akan memikirkan dengan bijak supaya aparatur sipil negara juga tetap efektif meskipun pindah tempat di IKN. Begitu ya Bang ya? Pindah dengan bergembira gitu. Pindah dengan bergembira. Bang Gaudens, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, pemindahan ASN adalah program besar dan bukan program main-main. Mobilisasi para amtenar bukan sekedar memindahkan tempat kerja, tapi segala sesuatu harus dihitung dengan cermat dan komprehensif. Kalau kebutuhan dasar belum layak dan siap, pemerintah jangan memaksakan diri. Itu namanya bukan cepat, tetapi tergesa-gesa. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.